Silakan Nak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Mary yang sudah membuka kita dengan doa. Yang kedua kelas di sini siapa? Delian, siapa yang sudah masuk hari ini? Semua hadir Ibu. Oke, pertahankan kehadiran kalian ya. Oke anak-anak, apakah ada yang masih ingat minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Tentang peredaran darah Ibu. Oke, tentang peredaran darah. Apakah ada yang masih ingat fungsi dari peredaran darah itu seperti apa? Sebagai antibodi, mengandung bahan-bahan makanan yang diperlukan oleh tubuh seperti oksigen, nutrisi atau sari-sari makanan, hormon dan sistem metabolisme. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Delvin. Terus sari-sari makanan yang diperoleh itu kita peroleh dari mana itu? Dari makanan yang kita makan Ibu. Oke, tepat sekali. Terus apakah makanan yang kita makan sehari-hari itu ini diedarkan secara langsung atau masih perlu diolah? Perlu diolah Ibu. Oke, masih perlu diolah. Itu diolah dengan sistem apa namanya? Sistem pencernaan. Oke, dengan sistem pencernaan. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia dengan tujuan pembelajaran yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan fungsi organ pencernaan manusia serta menganalisis mekanisme pencernaan makanan dalam tubuh. Itu adalah tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini. Jadi, sistem pencernaan pada tubuh kita itu tersusun dari alat-alat pencernaan dan juga enzim-enzim yang membantu dalam proses pencernaan. Nah, contoh dari alat pencernaan itu salah satunya apa? Ada yang tahu? Kalau makan itu makan lewat mana? Mulut Ibu. Nah, jadi mulut itu masuk organ pencernaan atau tidak? Masuk Ibu. Nah, jadi organ pencernaan yang pertama itu rongga mulut. Nah, di rongga mulut itu terdapat apa saja? Apa saja yang ada dalam rongga mulut? Terdapat gigi, lidah, dan juga kelenjar air ludah. Nah, makanan yang dicerna itu di dalam rongga mulut itu dia dicerna dengan dua cara, yaitu secara kimiawi dan secara mekanik dan kimiawi. Nah, secara mekanik ini diolah oleh gigi dan dibantu oleh lidah, dikunyah dan dihaluskan. Kemudian secara kimiawi itu dibantu oleh enzim. Ada yang tahu enzim yang ada dalam rongga mulut itu apa? Enzim apa? Enzim amilase. Enzim amilase. Nah, setelah dikunyah dan dihaluskan itu ditelan dan masuk ke dalam kerongkongan atau tenggorokan? Kerongkongan. Oke, dia masuk ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini agar makanan tersebut masuk ke lambung, dia didorong oleh gerakan peristaltik. Nama gerakan yang ketika kita menyelam makanan di tenggorokan itu nanti
dia masuk ke usus besar ini bersama dengan air. Nah, kalau usus besar ini terdapat bakteri. Nama bakteri yang ada di usus besar itu namanya Eubacteria coli. Bakteri itu berfungsi untuk menguraikan makanan yang tidak dapat diserap oleh usus halus. Jadi bakteri E. coli ini mencerna dulu, kemudian bakteri E. coli tersebut akan mengekspresikan berupa vitamin B dan mineral-mineral yang lain. Nah, makanan dari usus besar ini akan ke kolon rektum dan air dalam makanan akan diserap, dan sisa-sisa makanan yang tidak diserap atau yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh akan dikeluarkan melalui anus. Jadi sari-sari makanan atau sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh lagi itu disebut dengan feses. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, pas dah. Oke, apakah dari kalian ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang sistem pencernaan? Oke, siapa yang mau menyimpulkan? Dipersilakan. Oke, silakan Delvin. Agar makanan dapat diserap oleh tubuh, maka makanan tersebut perlu dicerna terlebih dahulu menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana agar dapat diserap oleh tubuh. Oke, berikan tepuk tangan untuk teman Delvin. Oke, jadi karena kita sudah selesai membahas sistem pencernaan pada hari ini, maka pembelajaran kita juga selesai sampai di sini. Terima kasih untuk perhatiannya. Nanti sebelum kita keluar, meminta salah satu dari kalian untuk menutup kita dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Delvin. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Ibu.